Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian semua sehat ya. Karena kita masih pembelajaran jarak jauh, jadi Ibu harap kalian semua tetap jaga kesehatan, jaga jarak juga. Dan kalau memang ada keperluan mendesak untuk keluar rumah, jangan lupa ya untuk selalu menggunakan masker. Oke, hari ini kita akan belajar matematika bab pertama, yaitu tentang pola bilangan untuk kelas 8 SMP. Di part pertama ini, kita akan mengenal apa sih itu pola bilangan. Nah, sebelum memulai pelajarannya, yuk siapkan buku paket matematika, buku catatan, dan alat tulisnya ya. Sudah siap anak-anak? Oke, Ibu lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian bisa memahami maksud dari pola bilangan. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan pengertian dari pola bilangan itu sendiri. Dan diharapkan kalian harus bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Oke. Karena kita akan mengenal apa sih itu pola bilangan, jadi Ibu kasih contoh ya pola bilangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kasus pertama, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, kalian pernah nggak melihat kue ulang tahun sebelumnya? Kue ulang tahunnya itu berbentuk apa kira-kira? Nah, kira-kira ilustrasi kuenya seperti ini ya, seperti yang ada di gambar video ini. Bentuknya apa? Ya, betul, berbentuk lingkaran. Jadi, Ibu akan memberikan contoh. Nih, misalkan Doni itu sedang mengadakan pesta ulang tahun. Acaranya itu sangat meriah, apalagi pada saat pemotongan kuenya. Di sini Doni tertarik dengan pola pemotongan kue ulang tahunnya. Coba kalian perhatikan pola pemotongan kue ulang tahun Doni ya. Sebelum kuenya dipotong, jadi ilustrasi kue ulang tahun Doni itu sama seperti yang ada di gambar ini. Bentuk kuenya masih utuh ya. Setelah potongan pertama, bentuk kuenya itu tinggal 3/4. Nah, kalian perhatikan ya, itu kuenya bentuknya berbeda karena sudah dipotong sebagian. Jadi bentuknya menjadi 3/4 bagian. Oke. Lalu, Doni memotong lagi menjadi setengahnya lagi. Nah, bentuknya berbeda ya. Ada perubahan bentuk, bukan? Kira-kira pola selanjutnya untuk pemotongan kue ulang tahun Doni yang terakhir itu seperti apa anak-anak? Coba. Di kue pertama itu berbentuk lingkaran, lalu dipotong oleh Doni, ya kan, menjadi 3/4. Potongan selanjutnya dipotong lagi nih, menjadi setengah bagian. Kira-kira bentuk potongan yang terakhir itu seperti apa? Kalau kita melihat nih polanya, ini dipotong sebagian ini. Nah, ini dipotong lagi. Maka pola terakhirnya, coba kalian tuliskan di buku catatan kalian. Sudah? Oke. Jadi, kue terakhirnya berbentuk seperti ini ya. Ini adalah sisa atau potongan terakhir di kue ulang tahun Doni. Paham nggak sampai sini kira-kira? Kalau masih belum paham, kita lanjut lagi ya.
Ibu Vita kasih contoh di kasus yang kedua. Oke, coba kalian amati kalender di bawah ini. Berikut adalah kalender bulan Juli 2020 ya. Di situ ada beberapa bilangan ya. Nah, coba perhatikan bilangan yang terblok warna merah ini. Kita perhatikan ya, itu merupakan bilangan pada baris pertama. Bilangannya berapa aja? Ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekarang perhatikan. Pada kolom pertama, bilangan yang ada blok merahnya ini. Ini adalah urutan bilangan kolom pertama. Bilangannya meliputi 5, 12, 19, dan 26 ya. Oke, coba sekarang kalian tulis di buku catatan kalian dulu. Nah, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kuis yang harus kalian jawab ya. Jadi nanti kalian tuliskan dulu pertanyaannya ini di buku catatan kalian. Nanti setelah itu kalian jawab ya dari pertanyaan yang Ibu berikan di kuis ini. Oke, perhatikan ya, kuis yang pertama. Coba tentukan urutan bilangan pada baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Kalian tahu kan baris kedua itu yang bagian mana? Seperti yang Ibu berikan di contoh, itu baris yang pertama ada angka 1, 2, 3, 4. Jadi, kalau pertanyaannya, tentukan urutan bilangan pada baris kedua adalah sama seperti contoh pada baris pertama. Tinggal angkanya saja kalian perhatikan. Di baris kedua itu ada angka berapa saja. Baris ketiga juga ada berapa, baris keempat berapa, dan baris kelima berapa. Coba kalian tuliskan di buku catatan kalian ya. Oke, sudah ditulis pertanyaannya? Ibu lanjut ya di kuis pertanyaan yang kedua. Ditulis dulu ya. Oke. Tentukan urutan bilangan pada kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya sampai kolom ke-7. Kalian perhatikan lagi di contoh yang sudah Ibu berikan. Itu ada urutan bilangan kolom pertama ya. Ada bilangan berapa saja? 5, 12, 19, dan 26. Jadi otomatis kolom kedua kalian bisa isi. Di situ ada bilangan berapa saja kalian tuliskan ya. Sampai di kolom ke-7 sesuai yang ada di contoh kalender bulan Juli 2020. Faham pertanyaannya? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. Menurut kalian, bagaimana cara menentukan urutan bilangan pada baris keempat? Di pertanyaan nomor 1 tadi, kalian sudah disuruh menyebutkan bilangan berapa saja yang ada di baris keempat, ya kan? Nah, kalian perhatikan tuh, bilangan-bilangan yang ada di baris keempat. Menurut kalian, bagaimana urutan bilangan pada baris keempat? Jadi, dimulai dari bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, dan seterusnya. Polanya itu bagaimana? Perbedaan bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, dan seterusnya pada baris keempat itu seperti apa? Coba kalian tuliskan pendapat kalian ya. Oke, Bu Vita lanjut ya di pertanyaan yang keempat. Nah, menurut kalian, bagaimana cara menentukan urutan bilangan pada kolom kelima? Oke, di pertanyaan yang kedua, kalian sudah disuruh menentukan bilangan-bilangan berapa saja yang ada di kolom kelima. Kalian coba perhatikan bilangan-bilangan tadi. Ya. Bagaimana cara menentukan urutannya?
Jadi kalian perhatikan bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, dan seterusnya yang ada di kolom 5. Perhatikan angka-angkanya, perhatikan polanya. Ada nggak perbedaan dari bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima? Ada nggak perbedaan apa yang secara teratur membedakan bilangan yang ada di kolom kelima? Coba tuliskan pendapat kalian ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk kasus ketiga. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Ini adalah gambar ilustrasi sebuah perumahan, ya. Kalian perhatikan di situ ada 2 kelompok rumah. Yang pertama itu kelompok rumah di bagian timur, kemudian kelompok rumah di bagian barat. Masing-masing rumah itu mempunyai nomornya. Jadi nomor rumahnya ya. Sekarang kalian coba perhatikan urutan rumah yang ada di bagian timur. Itu ada rumah nomor 2, rumah nomor 4, rumah nomor 6, rumah nomor 8, dan seterusnya sampai ke arah utara. Ya. Kemudian perhatikan juga kelompok rumah di bagian barat. Itu ada rumah nomor 1, rumah nomor 3, rumah nomor 5, rumah nomor 7, dan seterusnya. Oke? Paham sampai sini gambarnya? Oke. Sekarang kalian tulis lagi di buku catatan ya. Masih lanjut untuk kuisnya. Kuis yang kelima. Adakah ciri khusus dari pola penomoran rumah di sisi barat dan timur? Jelaskan pendapatmu. Ada ciri khususnya enggak? Kalian perhatikan lagi tadi. Penomoran rumah di sisi barat dan di sisi timur. Di sisi barat, penomoran rumahnya jadi rumah yang pertama itu nomor 1. Rumah kedua, ya, urutan kedua itu nomor 3. Punya nomor rumahnya itu nomor 3. Rumah yang ketiga itu punya nomor rumahnya adalah 5. Dan rumah keempat, nomor rumahnya adalah 7. Perhatikan lagi ya, rumah pertama, rumah kedua, ketiga, keempat. Perhatikan nomor rumahnya, ada nggak perbedaan ciri-ciri khususnya? Sama juga dengan rumah yang ada di sebelah timur. Rumah pertama di sebelah timur itu penomoran rumahnya adalah nomor 2. Rumah kedua nomor rumahnya adalah 4. Rumah ketiga nomor rumahnya adalah 6. Dan rumah keempat nomor rumahnya adalah 8. Kalian perhatikan bilangan-bilangan tadi. 2, 4, 6, 8. Kalau kalian lihat ciri-cirinya tadi yang sudah ada, yang sudah disebutkan tadi. Ya, ada ya ciri khususnya. Coba kalian jelaskan dulu pendapat kalian. Oke, paham sampai sini? Untuk kuis yang ke-6 sekarang. Tuliskan pola nomor rumah pada sisi barat dan timur jika diurutkan dari paling selatan hingga urutan ke-14. Oke. Di sini berarti kalian harus menyebutkan 2 kelompok sisi barat dan timurnya ya. Sama seperti tadi, rumah bagian barat ada urutan bilangannya berapa aja? 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Rumah yang pertama tadi itu kan punya nomor rumah nomor 1, ya kan? Rumah kedua itu nomor rumahnya adalah 3. Kalian coba tuliskan nomor rumahnya sampai urutan rumah
ke-14. Kira-kira berapa saja urutan bilangannya? Sama juga dengan rumah yang ada di kelompok bagian timur. Ya, kalian tuliskan nomor rumah sampai dengan urutan ke-14, berarti rumah ke-14. Jadi kalian urutkan dari rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, sampai rumah ke-14. Itu nomor rumahnya berapa saja, kalian lanjutkan urutannya. Di sini kan yang sudah diketahui, rumah pertama itu punya nomor rumah adalah 2. Rumah kedua punya nomor rumah adalah 4. Sampai seterusnya kalian sebutkan sampai dengan rumah ke-14. Paham? Oke. Bu Vita lanjut ke pertanyaan yang ke-7 ya. Ditulis dulu. Apakah rumah nomor 50 akan berada pada sisi barat? Jelaskan pendapatmu. Oke, perhatikan. Rumah nomor 50. Kalian tadi pastinya sudah menyebutkan sampai dengan rumah ke-14 pada masing-masing sisi, baik itu barat ataupun timur, ya kan? Sekarang, seandainya ada rumah dengan nomor 50, menurut kalian rumah itu ada di posisi barat atau ada di posisi timur? Coba jelaskan pendapatmu. Bu Vita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Rumah nomor berapa sajakah yang bersebelahan dengan rumah nomor 42? Nomor rumah berapa sajakah yang bersebelahan dengan rumah nomor 42? Kalian tentukan dulu. Rumah nomor 42 itu ada di bagian mana? Barat atau timur? Ya, kalian tentukan. Setelah itu kalian lihat rumah samping kanan dan kirinya itu rumah nomor berapa? Paham sampai sini? Oke, Bu Vita lanjut. Pertanyaan nomor 9. Jika diurutkan dari paling selatan ya, paling selatan berarti sebelah sini ya. Untuk deretan rumah sisi timur, perhatikan deretan rumah sisi timur. Nomor rumah berapakah yang berada di urutan ke-15? Jadi kalian diminta menyebutkan nomor rumahnya ya, yang ada di urutan 15. Jadi rumah ke-15 itu punya nomor rumah berapa? Kalau di sini kan rumah pertama itu punya nomor rumah 2. Rumah kedua punya nomor rumah 4. Nah, sekarang rumah yang ke-15 itu punya nomor berapa? Paham? Oke, Bu Vita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, nomor 10. Jika diurutkan dari paling selatan, rumah nomor 36 merupakan rumah urutan keberapa? Dari paling selatan, rumah nomor 36. Ya. Jadi kalian tentukan nih, rumah nomor 36 itu masuk ke urutan barat atau timur. Nanti kalian lihat lagi ya, rumah pertama itu nomor berapa, rumah kedua nomor berapa, ya kan? Terus kira-kira kalau rumahnya itu nomor 36, itu masuk ke urutan rumah keberapa? Paham sampai sini? Oke, Bu Vita lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Bagaimana cara mengetahui nomor rumah yang berada pada urutan tertentu pada sisi barat? Misalnya, nomor rumah urutan ke-N. Jelaskan pendapatmu. Kalian lihat, tadi kan sudah di pertanyaan sebelumnya kalian sudah menjawab tuh, ya kan? Urutan nomor rumah yang ada di masing-masing sisi, baik itu barat ataupun timur. Sekarang, seandainya
kita mau mengetahui urutan rumah ke N, ya. Bagaimana caranya kita mengetahui? Jadi polanya itu bagaimana? Coba jelaskan pendapat kalian. Oke, sudah semua ya untuk pertanyaan kuisnya. Nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan kuis tadi, lalu kalian kirimkan jawaban kalian ke Google Classroom kalian masing-masing. Jadi kelas masing-masing ya, dikirimkan di situ. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas jawaban dari kuis yang tadi. Oke? Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan bisa kalian tanyakan di Google Classroom. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang pola bilangan. Yang pertama itu pengertian dari pola bilangan. Pola bilangan itu sendiri adalah suatu susunan bilangan yang memiliki pola tertentu. Betul ya? Jadi ada susunan bilangan, deretan barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Yang kedua, suku, urutan bilangan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, di contoh kasus 3 misalnya, di contoh deretan atau barisan rumah tadi ya. Urutan bilangan, jadi suku itu adalah urutan bilangan. Maksudnya gimana Bu? Suku urutan bilangan. Nah, perhatikan. Rumah pertama, ya kan? Rumah kedua, rumah ketiga punya nomor rumah. Nomor rumahnya kan beda-beda tuh. Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga itu merupakan suku. Jadi kalau rumah pertama disebut sebagai suku pertama, begitu pula di rumah kedua, suku kedua, rumah ketiga, suku ketiga, dan seterusnya. Paham pengertian suku? Oke. Kemudian yang ketiga itu menentukan urutan atau suku-suku selanjutnya. Di kuis tadi kita belajar menentukan urutan atau suku-suku selanjutnya kan? Menentukan suku atau urutan bilangan rumah ke berapa gitu kan. Kemudian tadi kuis yang terakhir kita menentukan suku ke N. N ini adalah angka urutan ke berapa yang belum diketahui, makanya kita sebut dengan N. Untuk dua pembahasan ini, menentukan urutan atau suku-suku selanjutnya dan menentukan urutan suku ke N, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Sampai sini paham ya anak-anak untuk materi hari ini? Oke, nanti kita akan lanjut di part yang selanjutnya ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa kalian tetap harus jaga kesehatan ya. Tetap menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.